Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Kamis 6 Juni 2024. Seperti biasa, kita menggunakan sabda Tuhan, bacaan Ekaristi, menjadi titik permenungan kita. Dalam bacaan yang pertama, dari surat Paulus kepada Timotius yang kedua, bab 2, ayat 8-15, Paulus mengingatkan agar Timotius setia kepada kehendak Allah. Dan Paulus rela menderita semuanya bagi pewartaan Injil kepada orang-orang pilihan. Karena Allah telah setia. Allah tidak mengingkari janjinya. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Markus bab 12 ayat 28-34, kita mendengarkan bagaimana seorang ahli Taurat dipuji Yesus karena bijaksana dan telah melaksanakan perintah utama, yakni Tuhan Allah yang satu dan esa. Hendaknya kita mengasihinya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Dan juga perintah yang kedua, mengasihi sama seperti diri sendiri. Itu jauh lebih penting dari kurban bakar dan perintah manapun. Dan ahli Taurat dipuji oleh Yesus. Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah berulang kali mendengar perintah utama ini. Mencintai Allah dengan segenap hati, dengan segenap budi, dan seterusnya. Dan perintah kedua, mencintai sesama. Kita sudah hafal, kita sudah mengerti perintah ini. Yang menjadi persoalan dan perenungan kita adalah, apakah kita sudah melaksanakan perintah itu? Kalau dikatakan perintah yang utama mengasihi Allah dengan genap hati, budi, pikiran, dan tenaga, itu berarti kita mematuhi sabda dan kehendaknya di dalam hidup kita, sekalipun sabda itu mengandung konsekuensi yang tidak ringan, seperti yang dialami oleh Santo Paulus. Karena melaksanakan sabda Allah, ia mengalami banyak tantangan, banyak penderitaan. Ia nantinya dipenjara dan dihukum mati. Itu berarti setia melaksanakan
sabda dan kehendaknya. Maka mencintai Allah bukan hanya saya setia di dalam ibadat-ibadat, tetapi saya mematuhi, melaksanakan kehendak dan sabda-sabdanya dalam hidup saya. Ambil contoh, kalau saya benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap ini itu, apakah saya sudah melaksanakan sabda, ditampar pipi kanan, berikanlah pipi kiri? Tidak mudah. Bahkan yang terjadi kita masih hidup dalam perjanjian lama, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Maka kita jangan puas hanya dengan mengatakan mencintai Allah dengan segenap budi, pikiran, dan seterusnya, tetapi belum bisa memenuhi, melaksanakan sabda-sabdanya. Maka pertanyaan yang pertama untuk kita renungkan, apakah saya benar-benar mencintai Allah dengan mencoba merenungkan sabda dan kehendaknya dan kemudian melaksanakannya, sekalipun banyak tantangan dan kesulitan. Seharusnya kalau kita mencintai Allah dengan segenap hati, dengan segenap pikiran dan tenaga, kita akan melaksanakan sabda dan kehendaknya itu. Yang kedua, mencintai Allah tidak bisa diawang-awang, tetapi harus dikonkretkan dengan mencintai ciptaan-ciptaan Allah. Di antaranya adalah mencintai sesama manusia. Teorinya gampang, tetapi prakteknya sulit untuk mencintai sesama yang tidak sepaham dengan kita. Bagaimana sikap kita dengan orang-orang di luar kelompok kita yang tidak sepaham dengan kita, bahkan mungkin yang memusuhi kita? Kalau kita benar-benar mencintai sama, kita tidak akan mempedulikan siapa dia. Yang paling penting, dia memerlukan bantuan saya. Maka saya mengajak untuk merenungkan definisi sesama. Bukan siapakah samaku, tetapi saya mengajak untuk merenungkan aku menjadi sama bagi siapa, yakni orang-orang yang saat itu membutuhkan pertolonganku. Maka kita diajak mencintai mereka dengan cara meninggalkan ego kita masing-masing, membantu siapapun juga yang memerlukan bantuan kita. Kalau demikian, maka kita benar-benar bisa melaksanakan hukum utama, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Semoga sabda Tuhan hari ini memampukan kita meninggalkan ego kita dan mencintai Allah yang juga kita konkretkan dengan mencintai sesama manusia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu
yang mengingatkan kepada kami bagaimana kami melaksanakan hukum utama, mencintai Engkau dan sesama. Biarlah kami semakin mampu mewujud nyatakan cinta itu lewat orang-orang yang Kau berikan kepada kami. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, yang kesulitan ekonomi Engkau bantu untuk mendapatkannya. Kuatkan, dorong, bangkitkan iman kami yang kadang-kadang lemah. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, saya tetap mengajak untuk mencoba selalu hidup dalam pola hidup sehat, agar kita terbebas dari mara bahaya, dari penyakit, terutama virus corona. Semoga dengan demikian kami bisa membangun komunitas yang sehat, yang dijauhkan dari segala mara bahaya. Terima kasih untuk segala partisipasi panjenengan dalam kegiatan menggereja dengan mengikuti kegiatan kelompok kategorial yang ada. Dan nanti sore malam Jumat pertama ada adorasi bersama. Terima kasih kepada panjenengan yang dengan cara masing-masing mensupport gereja dalam pelayanannya lewat doa-doa, lewat tenaga dan karya, serta dana yang pasti akan membantu gereja dalam mewartakan Injil Kerajaan Allah. Doronglah umat-Mu untuk ambil bagian dalam berbagai kegiatan kelompok-kelompok kategorial, agar gereja semakin berkembang, semakin hidup, dan akhirnya siap untuk melayani sesama. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.